Warga, sejak diresmikan pada tahun 2022 lalu, Jakarta International Stadium atau yang lebih familiar dengan sebutan JIS menjelma jadi ikon baru ibu kota. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini memang begitu megah sehingga layak jadi kebanggaan warga Jakarta. Tapi siapa sangka, di balik kemegahannya terselip kisah para petani yang berlokasi persis di samping JIS. Yap, para petani ini menggarap lahan seluas 3 hektar yang posisinya dekat sekali dengan stadion. Hamparan sayur mayur nan hijau seolah jadi oase penyejuk di tengah hiruk-pikuknya pembangunan stadion. Ada sekitar 13 petani yang menggantungkan hidupnya di sisi stadion yang berlokasi di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok ini. Mereka menanam aneka sayuran seperti kangkung, bayam, hingga kemangi. Salah satu petani tersebut adalah Pak Akim. Motivasi ya kalau di Jakarta kan kita jadi petani juga, sayuran kan bisa dijual. Kalau di kampung kita nanam, jualnya susah. Kalau di Jakarta kan kita nanam jadi sayuran, dijualnya gampang. Meski bukan warga asli Tanjung Priok, Pak Akim sudah bertani di sini jauh sebelum JIS dibangun. Tepatnya sejak 2013 silam. Ketika itu lahan yang menjadi lokasi JIS saat ini hanya sebuah pemukiman kumuh. Asam garam bertani telah kenyang Pak Akim nikmati. Selama proses pembangunan JIS, para petani otomatis terkena imbasnya. Sebagian lahan mereka digusur. Untungnya, sisa lahan yang masih ada bisa digarap dan bertahan hingga saat ini. Selain itu, ketika JIS selesai dibangun, muncul masalah lain. Pasokan air untuk mengaliri kebun menjadi sulit. Untungnya di musim kemarau ini, air sungai tersebut tetap mengalir. Kalau dulu waktu belum ada pembangunan, air itu lebih enak. Soalnya air naik sendiri ke kebun. Gotanya rada rendah solokannya. Kendati demikian, lahan kebun di sini ternyata cukup subur. Bahkan kangkung maupun bayam bisa dipanen setiap hari. Hasil panen tersebut akan dijual kepada pengepul untuk selanjutnya disalurkan ke pasar-pasar yang berada di sekitar Jakarta Utara. Sayuran-sayuran milik Pak Akim ini rupanya dijual dengan harga sangat murah kepada tengkulak. Jual tengkulak ada yang harga 600 perak, ada yang harga 500. Itu untuk jenis sayuran kangkung. Kalau bayam 800, kalau kemangi 200. Meski dijual murah, Pak Akim yang berasal dari Indramayu ini mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan antara 200.000 hingga 500.000 rupiah atau lebih dari 6 juta rupiah setiap bulannya. Warga, ingat ya, pendapatan tersebut belum termasuk biaya untuk membeli bibit, pupuk, hingga obat. Namun tetap saja dirasa lebih besar dibanding berkebun di kampung. Inilah yang menjadi alasan kenapa Pak Akim merantau ke ibu kota. Dengan penduduk yang begitu padat, Jakarta adalah pasar yang begitu menjanjikan. Setiap hari permintaan akan sayuran tidak pernah surut. Ini berbeda dibandingkan dengan di kampung halamannya di mana hasil panen terkadang tak terserap. Seperti halnya Pak Akim, petani-petani lain yang berkebun di samping JIS ini juga berasal dari Indramayu. Sebelum menggarap lahan di JIS, Pak Akim telah lebih dulu bertani, juga masih di Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Kelapa Gading. Baik lahan di JIS maupun Kelapa Gading bukanlah milik Pak Akim. Dirinya hanya diminta sang pemilik lahan untuk mengelola tanah kosong menjadi lahan produktif. Berbekal pengalamannya bertani semangka di kampung halaman, Pak Akim berani mengemban tugas tersebut dan berhasil menyulap lahan tidur menjadi lahan hijau nan subur. Namun, keberhasilan tersebut bukan tanpa tantangan. Deru pembangunan ibu kota pelan tapi pasti menggerus lahan pertanian yang ada di Jakarta. Pak Akim pun sadar, lahan yang saat ini dikelolanya pun sewaktu-waktu bisa tergusur atas nama pembangunan. Apalagi dirinya mendengar kabar jika lahannya akan dialihfungsikan menjadi lokasi parkir Jakarta International Stadium. Cuman kan kita petani di sini kan mungkin ada tanda tanya juga. Karena JIS juga nggak ada parkiran kan. Nah mungkin kan di sini kan ada lirikan buat tempat parkir atau gimana gitu. Mungkin ya kurang tahu lah buat para petani ntar ke depannya sih gimana-gimananya. Kalau ada sih tetap rencana mau bertani di Jakarta. Kalau disediain lahan lagi sama pemerintah gitu. Jadi ya soalnya kalau di kampung lebih susah lagi. Gitu.
nyari kerjaan itu lebih susah. Tahukah Anda pemirsa bahwa ternyata tingkat motivasi seorang manusia itu berada di kondisi 50-50? Maksudnya gimana Mas Edvan? Jadi tingkat motivasi paling semangat, paling tinggi adalah saat kita justru berada di dalam ketidakpastian. Contoh, kita ikut lomba tapi udah pasti menang, kira-kira semangat nggak? Atau kita ikut lomba tapi udah pasti kalah, kira-kira semangat nggak? Nggak semangat. Hidup pun sama. Kenapa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala membuat hidup kita penuh dengan ketidakpastian? Justru agar kita semangat. Terutama dengan memberikan hal-hal kepepet dalam hidup kita. Semakin kondisi kita kepepet, semakin muncul semangat kita untuk menaklukkan dunia, menaklukkan masalah yang sedang kita hadapi. Pastikan Anda justru jadikan kondisi kepepet itu menjadi sebuah kondisi yang memunculkan semangat, memunculkan energi positif untuk terus berjuang menaklukkan setiap rintangan, halangan, dan tantangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan.